Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Agus Supriyadi, tanggal 30 bulan November akan mempraktekkan praktek pengalaman atau praktek mengajar saya selama ini yang saya terapkan pada video pembelajaran kali ini. Ini adalah kartu ujian saya yang dicetak dari portal UKI.PPG. Oke, sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu, di mana doa kali ini saya pasrahkan kepada saudara Solihin untuk memimpin doa. Kepadanya dipersilahkan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Dah, saja. Abdul Waqid Hadir. hadir. Ahmad Faisal Hadir. Asmayati, Diki Iwan Maulana Hadir. Doni Irawan, Hadir. Dwi Nur Islamiyah, Ferry Irawan, Hadir. Dirga Edo Kusudo, Hadir. kemudian Muhammad Nur Husin, Hadir. Muhammad Purnomo, Hadir. Muhammad Solihin, Hadir. Nani Sofia, Nur Fatimah, Sahratul Ula, Siti Aisyah, Syahrul Mubarak, Hadir. Ahmad Junaidi, Winda M. Hadir. Alhamdulillah ada semua. Ada yang izin siapa? Sahro. Kenapa izin? Sudah. Hari ini seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran melanjutkan yang kemarin. Di mana kemarin kita sudah mempelajari bagaimana kisah tentang kaum Nabi Lut yang sudah kita kenal dengan istilah kaum apa? Sodomi. Kaum Sodomi. Kemudian juga pelakunya itu kalau di istilah modern terkenal dengan istilah LGBT. Oke, kalian tahu apa tuh kepanjangan LGBT? Apa? Ya. Gay, LGB, Biseksual. Kemudian Transgender. transgender, LGBT. Berarti L lesbian, G gay, kemudian B biseksual, kemudian transgender. Oke, coba satu-satu kalian tahu. Yang pertama, lesbian itu hubungan siapa dan siapa? Perempuan sama perempuan. Perempuan sama perempuan. Perempuan sama Perempuan. Kalau homo, Laki-laki. laki-laki. L, G, gay, gay. Apa gay? Gimana prakteknya gay? Gimana gay? Gay, laki-laki yang Suka sama laki-laki. gitu ya? Ya. Iya, bisa laki-laki sama laki-laki gitu ya. Gay pokoknya. Kemudian B, biseksual. Apa itu biseksual? Kecanduan. Masuk kecanduan. Seks bukan tempatnya, Pak. Iya jelas saya ngerti. Semua ini seks bukan pada tempatnya. Cuman prakteknya lebih ke apa kalau biseksual itu? Biseksual itu lebih kepada dia ke cowok bisa, dia ke cewek juga mau. Cewek pun begitu. Cewek ke cowok dia mau, cewek ke cewek dia juga mau. Jadi dua-duanya dia depan belakang oke. Sama-sama apa ya? Ya sama-sama nafsu deh ya. Tanya saja, Pak. Ya, ke laki-laki dia suka, ke perempuan pun dia juga suka. Itu namanya biseksual. Dan selanjutnya transgender. Apa transgender? Tidak laki, tidak perempuan. Bukan. Oke. Dia langsung berubah total. Artinya dilahirkan
juga disuntik. Raja. Dan yang punyanya bawahnya itu dipotong, diganti kayak perempuan. Begitupun perempuan ininya juga disuntik sekiranya tidak. Ya sekiranya tidak rata, mudah rata lah gitu. Kemudian di bawahnya pun juga mungkin ditambahi ya sama. Intinya kalau transgender itu seperti itu. Lah, itulah yang akan kita bahas kali ini mengenai bagaimana caranya upaya kita untuk terhindar dari perlakuan LGBT itu. Sikat-sikat LGBT itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke. Apa manfaatnya untuk kalian? Manfaatnya untuk kalian terus terang ya banyak sekali. Ya, yang pertama, kalian sudah bisa apa ya? Sudah bisa menghindar dari pergaulan yang mengarah ke LGBT. Artinya kalian hidup seperti kodratnya kalian. Yang cowok ya seperti cowok, yang cewek ya kodratnya seperti cewek. Tidak merubah-rubah kodrat. Tidak merubah-rubah kodrat. Oke, coba di next. Oke, ini pertama nanti seperti ya untuk mengasah kemampuan kalian. Coba kalian lihat pertanyaan ini. Karena kemarin kan sudah belajar. Nah, sekarang saya coba pretest kalian bagaimana apa? Kemampuan dasar kalian. Baru nanti kita akan diskusi, kemudian nanti setelah itu kita akan tes lagi kalian untuk melihat ini. Saya secara acak saja. Menurut siapa ini? Waki semisal. Waki, coba kamu jawab ini. Bagaimana kisah Nabi Lut yang kamu ketahui? Masih belajar kemarin, gimana? Nabi Lut cukup sabar menghadapi kaum Sodom. Nabi Lut cukup sabar menghadapi kaum Sodom. Oke, yang pertama. Kemudian kisah kaum Sodom itu seperti apa? Yang kamu ketahui kemarin ketika sudah belajar. Laki suka sama laki. Laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama Perempuan. dari sini berjudi ya kan. Kemudian pelakon-pelakon yang lain. Oke. Kemudian yang kedua, Ferry. Apa yang bisa apa ya? Ibroh atau hikmah yang bisa kamu ambil dari kisah Nabi Lut itu? Kisahnya apa? Kira-kira hikmahnya apa ketika kamu belajar kemarin? Oke, ada Asma, coba. Mana hikmahnya? Yang kemarin kita sudah belajar, hikmah apa yang bisa kamu ambil dari kisah Nabi Lut? Hikmahnya adalah mensodomi mendapat Ya, mendapat siksaan siksaan berupa batu. dihujani batu dan sejenisnya. Intinya kalau kita tidak ingin seperti nasibnya kaum Sodom, maka jangan pernah berlaku seperti Kaum Sodom. Oke, secara garis awal pasti perlu banyak hal yang harus kita perlu banyak hal yang harus kalian ketahui. Oleh karena itu saya akan menjelaskan materi untuk memperkuat pemahaman kalian. Oke, ini perhatikan. Gimana menurut kalian? Ganteng tidak? Ganteng. Ganteng, Pak. Eman. Masa orang sekelas mereka tak oleh gini lah. Ya pasti dapat Anu, pemati bekir juga. Aduh. Gimana menurut kalian? Gimana melihat seperti ini tuh gimana perasaan kalian? Gimana? Dan semuanya. Iya, gizi, ya. Bagaimana seumpama di Indonesia nanti diterapkan? Tidak. Eman dong. Ya. Diterapkan ya. Gimana menurut kalian? Hah? Tidak akan seperti ini kan? Oke, next. Nah, ini. Kenapa kok hal seperti itu terjadi? Itu ya satu kali lagi penyebabnya banyak. Di antara
Jadi mereka itu dalam surah apa ya? Surah Al-Anbiya itu sudah dijelaskan jika kaum Sodom itu merupakan kaum-kaum apa ya, yang sudah apa ya, berlaku keji lah. Kenapa kok dikatakan keji? Ya diantaranya tadi itu karena menempatkan sesuatu kepada bukan tempatnya. Sudah saya jelaskan sebelumnya jika apa namanya? Jika manusia ketika makhluk Allah itu dibekali dua hal. Yang pertama ada Akal. yang kedua Nafsu. Ketika nafsunya lebih tinggi daripada akal, maka manusia itu akan turun derajatnya seperti halnya ketika akal lebih tinggi atau mengalahkan nafsunya, maka dia bisa jadi melebihi malaikat. Begitu. Nah, kebetulan kaum Nabi Lut itu orang-orang yang ya dikalahkan oleh Nafsu. oleh karena itu tidak perlu dipatut untuk jadi next. Kemudian karakternya masyarakatnya kaum Nabi Lut ini, masyarakat Sodom adalah masyarakat yang apa ya? Yang tinggi moralnya ya rendah, moralnya rusak, kemudian mentalnya juga tidak mempunyai, pokoknya sambut lah. Sehingga apa matinya mereka itu seperti yang sebelah itu, dihujani batu, terus habis sudah. Pertama dibutakan, pertama menyemendu kedua laki ini Allah langsung ketemu semuanya. Satu kaum, anggaplah sedisa, satu desa moro-moro peteng lebih, artinya dia sudah tidak bisa melihat. Nah, ketika tidak bisa melihat, dia langsung pas dihujani adalah tahu dia. Gimana kalau seperti itu menyimpahkan dia? Prihatin. Makanya itu ada sebuah keterangan itu ya, ada sebuah keterangan jika seseorang itu akan mati dengan apa yang dia senangi. Kalau kalian senang ke masjid, insya matinya kalian nanti ketika beribadah. Mati kan nanti suruh timah. Tapi ketika senangnya kalian senang ngandung apa itu? Ngandok guru berpati atau ngadu ayam atau senangnya mencuri, maka matinya pun akan mati mencuri malah. Ini kebetulan kaum Sodom itu senangnya seperti itu ya, maka Allah menghubung mereka dengan posisi yang masih seperti itu. Promosi di laki di bang. Ya, saya berharap kelas ini tidak terjumus ke LGBT. Selanjutnya adab kepada yang ditimpa oleh kaum Nabi Lut. Seperti yang saya jelaskan tadi, mereka yang pertama oleh Allah gitu ya, Allah menurunkan hujan batu. Kemudian yang kedua Allah membutakan mata mereka. Kemudian yang ketiga Allah membalikkan negeri mereka sehingga tanah menjadi atap dan atap menjadi tanah. Dan apa berarti? Dibalik. Iya. Iya. Susah. Oh, kulina dong tongo gitu ya, dong tongo. Oh, bahkan namanya Sawodoma, gunung langsung tongo api gitu ya. Beres rata. Hah? Tahu usah pemerataan jalan dia lah. Langsung rata lah mobilan. Mana kalau seperti itu, semoga ya tidak terjadi ya. Iya. Kemudian selanjutnya Allah menurunkan hujan sangat dahsyat dan hebat. Berarti hujan badai istilahnya. Kemudian Allah menurunkan suara keras yang sangat menggelegar. Romoro ada dentuman. Kemudian Allah menurunkan angin yang sangat kencang dan membawa bebatuan. Coba ini kronologisnya. Pertama, Buta. Coba kamu bayangkan. Pertama Buta itu Romoro pas awan badai datang ke bibi jemo jona. Oncel kemudian diberi botol. Kemudian kalian beri botol ki boleh. Remuk. Pas waktu itu mereka tidak menyadari artinya apa ya? Mereka itu asik dengan sambil padam Ada nggak sadar kalau waktu itu azab akan menimpa mereka. Bahkan mereka menantang kepada Nabi Lut itu.
saya. Begitu. Sudah ada peringatan, namun apa yang terjadi? Tetap mereka tidak mau. next. Selanjutnya. Oke, inilah. Kemudian hikmah apa yang harus bisa kita ambil dari cerita Nabi Lut itu? Yang pertama, Nabi Lut itu meskipun kaumnya seperti itu dicomok, kemudian tak maju ketika ngomong dan lain sebagainya, beliau masih tetap gigih dalam berdakwah, mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Dan yang kedua, kepribadian dalam satu keluarga mempunyai karakter yang berasik dalam keluarga itu ini sudah menjadi qudratullah ya. Dalam satu keluarga itu tidak semuanya baik, tapi berharap semuanya baik. Intinya dari kisah Nabi Lut ini, istrinya bahkan ya, istrinya itu tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Lut. Jadi dia itu ikut ke kaum sehingga dia meninggal ya dengan kaum Sodom. Artinya meskipun istri atau anaknya seorang ulama, seorang nabi pun tidak ada jaminan kalau dia itu akan bersikap selainnya bapak. Di setong satu keturunan itu tidak akan sama. Itu sudah menjadi qudratullah. Jadi itu harus kita sadari. Itu hikmah yang bisa kita ambil. Kemudian cobaan dan rintangan dalam berdakwah akan datang kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu kita harus selalu waspada, selalu ikhtiar, mengharap ampunan atau mengharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa hal yang bisa disampaikan oleh materi ini. Selanjutnya ada satu pertanyaan yang harus kalian diskusikan, yaitu nanti kalian berkelompok ya, di kelompok seperti yang sudah sebelumnya. Ada betullah kalian itu 4 kelompok atau 3 kelompok gitu ya. Nah itu nanti kalian berkelompok, ini sudah begini 4, kemudian ini 4 gitu ya. Sudah begitu saja itu 4, tidak begitu. Nah kalian akan membahas atau berdiskusi. Nanti saya kasih KPD atau saya kasih materi panduan untuk berdiskusi. Kalian diskusikan cara menghindari perilaku di kelompoknya kalian masing-masing. Kemudian hasil dari diskusi itu nanti kalian utarakan. Kemudian kelompok yang lain nanti bisa menanggapi dan memberikan komentar dan lain sebagainya. Oke, siap ya? Siap. Sudah. Silakan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kelompoknya ini aja ya. 1 2 3 4 ini di sini, 1 2 3 4 di belakang. Di sini juga 1 2 3 4, sisanya 1 2 3 4 di belakang di sana. Jadi ya, kan ada 4 tuh di sana. Siap ya? Ayo silakan. Rapatkan anunya. Medannya. Nih. Itu berempat gitu ya. Nih. Pegang nih. Ya di belakang lagi tidak apa-apa di sana. Di belakangnya Isol itu kan ada 2 meja, di situ juga 4 di belakang. Ini kan 1 2 3 4. Cukup ya? Kan genap berarti lengkap. Kan 4. Ayo di belakang Asma pindah sama di belakang sana. Kursinya digeser. Silakan yang sudah dapat materi itu silakan berdiskusi. Apa yang didiskusikan yaitu tadi bagaimana caranya kalian untuk menghindari dan ada ke belakang. Tidak apa-apa. Silakan manfaatkan sosial media atau manfaatkan HP-nya kalian untuk untuk menggali informasi. Jika di buku yang saya kasih itu tidak mewakili. Ini materinya deh. Silakan. Ayo Ferry, semangat. Maleta LGBT, saya yakin kamu akan LGBT. Ayo diskusikan ya. Saya kasih waktu kalian untuk berdiskusi itu di kelasnya masing-masing. Ada waktu 10 menit ya. Silakan diskusi bagaimana cara untuk menghindari praktek LGBT. Diskusi dengan temannya. Tulis ya, bagaimana?
Jika ada di situ silakan nanti kalian cari di situ seperti apa cara-cara menghindari perilaku menyimpang, terutamanya LGBT. Ayo, menemukan apa di informasi di HP atau di internet seperti apa kira-kira caranya? Ada, kalau ada nanti silakan. Baca juga jurnal atau artikel itu boleh, atau web atau apa, yang penting informasi itu akurat dan dapat dipercaya. Itu ya. Menemukan apa? Kamu hanya mendengarkan, nanti kalau sudah selesai diskusinya namanya kamu yang tulis gitu loh. Jadi selesaikan dulu diskusinya, kalau sudah menemukan baru ditulis. Jangan langsung ditulis kalau belum disepakati oleh kelompok kelasnya, ya kelompok ini ya. Sudah ada berapa? Masih satu. Sip. Lanjutkan. Nyanyi menuduh bosan. Ya, udah semua kan? Oke, ketika selesai sekarang waktunya kalian untuk mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok kalian mengenai bagaimana cara menghindari dari. Oke, saya kasih pertama ke kelompok 1. Oke, silakan siapa yang mau mewakili temennya? Saya. Ya, silakan dibaca. Mohon simak ya. Cara menghindari LGBT, memberikan contoh kepada anak-anak sendiri mungkin dan memisahkan kamar tidurnya dengan lainnya. Memberikan edukasi kepada anak terkait dengan bagaimana seorang ayah dan ibu menjadi penting dalam menumbuhkan karakter dalam diri seorang anak. 1. Jauhi atau jaga jarak dengan dia. 2. Bilang dengan baik apa yang seharusnya ia jalankan. 3. Mendekatkan diri dengan Allah. 4. Kuatkan iman dengan istiqomah hadir di majelisnya. Intinya, ada yang bisa menyimpulkan intinya dari kelompok ini ada 2 cara. Cara pertama tadi memisahkan tempat tidur. Ingat ini ya, katanya memisahkan tempat tidur. Nanti kelompok yang lain mau menanggapi nanti silakan ditanggapi. Nanti menurut kelompok ini, cara pertama agar anak-anak didik kita itu terhindar dari perilaku LGBT sejak dini ya, kamarnya udah harus dipisah. Nanti maksudnya dipisah. Jadi kalau ada 2 anak cowok di dalam, 2 anak cowok, upayakan jangan dijadikan satu kamar. Atau 2 anak cewek, jangan dijadikan satu kamar. Upayakan dipisah-pisah. Ada di kamar kamar tengah, kamar belakang gitu ya. Tidak boleh dipisah-pisah. Kemudian yang kedua, di sini peran edukasi orang tua sangat penting. Tadi katanya diedukasi, artinya dikasih pendidikan, pengarahan oleh orang tua bagaimana seharusnya menjadi seorang laki-laki, bagaimana seharusnya menjadi seorang perempuan. Ya gimana menurut pendapat yang lain kelompok ini? Ya. Disetujui? Setuju. Setuju? Oke, silakan kelompok 2. Ayolah. Cara menghindari LGBT menurut kelompok 2 ada 4. Yang pertama, melarang kaum laki-laki menyerupai perempuan, begitupun sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki.
kedua, menahan hawa nafsu. Jadi tidak boleh mengedepankan hawa nafsu gitu. Dan yang ketiga, salah pergaulan. Dan yang keempat, diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT. Oke ya, jika ingin terhindar dari perilaku LGBT, yang pertama tidak boleh menggunakan baju yang seperti perempuan. Ya, seperti yang laki-laki tidak boleh seperti perempuan, yang perempuan tidak boleh seperti laki-laki. Pertama. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua, menahan hawa nafsu. Oke, harus menahan hawa nafsu. Ada pertanyaan tidak terkait bagaimana cara menahan hawa nafsu? Menahan. Iya. Apa? Kira-kira? Ya jelas ya. Kemudian kalau sudah tidak bisa meskipun abojeng makpun baik terbayang-bayang. Bagaimana caranya? Abi. Ya, Nikah. ya nikah itu solusi ya terbaik. Meski nikah gitu. Tapi kalau nikah tapi tidak punya biaya kan juga tidak bisa menikah. Nah, cara yang paling elegan itu dengan berpuasa. Ya, karena dengan berpuasa maka hawa nafsu kita akan bukan menghilang atau bisa diminimalisir lah, bisa dikuasai. Ini cara menguasai hawa nafsu itu dengan Puasa. Tapi jangan dengan obat-obatan ya. Dengan obat-obatan efek sampingnya kalian tidak akan punya nafsu pada emak. Anyaman. Kabaran ini yo, kepek. Kabaran latte ya kepek ya. Dia tidak punya apa nafsu gitu. Jangan. Itu kalau ada dengan obat itu nanti ada efek samping. Tapi kalau dengan puasa maka nanti tidak ada efek samping, malah kalian dapat pahala juga. Yang kedua bisa meredam hawa nafsu. Oke, yang ketiga menurut kelompok ini menurut kelompok 2 itu harus diadakan penyuluhan agama. Diadakan penyuluhan atau edukasi tentang bagaimana LGBT itu. Jadi menurut dia ada 3 hal yang bisa kita ambil poinnya. Yang pertama yaitu melalui membedakan mana baju laki-laki dan mana baju perempuan. Yang kedua yaitu yang kedua harus mengekang hawa nafsu dengan cara berpuasa. Kemudian yang ketiga ada penyuluhan tentang masalah LGBT. Oke, silakan kelompok 3. 1. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Kuatkan iman dengan istiqomah hadir di majelis ilmu. Dan 4. Jaga pergaulan, pilih teman yang soleh atau solehah. 5. Nikah. Oke. Caranya ada 5. Yang terakhir yang kelima adalah nikah. Jadi kadang kalau ingin berhindar dari LGBT, nikah. Nikah dengan selawan jenis, Pak. Iya. Nikah dengan sama jenis. Kemudian yang kedua apa tadi? Kuatkan iman, gitu kan ya? Kemudian yang terpenting adalah menjaga pergaulan. Jangan sampai kalian bergaul dengan teman yang penyuka LGBT. Kalau kalian itu penyuka temennya itu gaul dengan seperti itu, saya yakin kalian pasti akan ketularan. Maka itu harus dihindari, gitu ya. Jadi bukan berarti kita menjauhi teman. Kalau begitu kita harus menjauhi teman, Pak. Bukan seperti itu, ya. Bukan harus menjauhi temannya, tapi jauhi perilakunya. Oke, kelompok terakhir. Baik, yang pertama, kuatkan iman dan istiqomah berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari perilaku menyimpang seperti LGBT. Yang kedua, hindari pergaulan bebas. Yang ketiga, mendidik anak dari usia ini dengan hal-hal yang baik agar tidak terjerumus ke hal yang tidak diinginkan kepada LGBT. Yang keempat, mewujudkan keluarga harmonis yang penuh ketenangan dan diikuti dengan kasih sayang. Oke, yang keempat itu ya bagus ya. Di dalam keluarga harus harmonis, kemudian ada keterbukaan. Sebagai orang tua nanti kalian jangan kalian itu tidak mau tahu tentang anaknya. Jadi anaknya bergaul dengan siapa? Oh, anak saya ini mulai agak ketomboy-tomboyan. Oh, anak saya ini mulai ke cewek-cewekan. Misalnya, yang kayak gitu itu orang tua itu udah tahu mulai sejak dini itu dia sudah bisa melihat perkembangan dan perubahan si anak.
Oleh karena itu kalian jika sejak dini anaknya benar-benar diawasi, kalau sudah agak-agak ke sana itu segera diedukasi. Jangan sampai ke arah itu. Karena ketika saya melihat atau menonton video-video tentang wawancara tentang masalah seperti itu, kebanyakan mereka mengatakan saya seperti ini seakan-akan saya terlahir laki-laki tapi jiwa saya itu perempuan. Yang perempuan pun sama. Saya meskipun terlahir laki-laki perempuan, tapi seakan-akan jiwa saya itu laki-laki. Artinya dia tidak suka bermain, perempuan tidak suka bermain dengan perempuan. Sukanya main dengan laki-laki. Mulai dari kecil dia mainnya dengan laki-laki sehingga ke bawah. Yang laki-laki ke perempuan juga sama. Sejak kecil dia sudah mainnya dengan perempuan. Nanti bisa kalian ciri-cirinya. Kalau ada laki-laki mainnya boneka, kalau laki-laki mainnya boneka kan bukan mainannya gitu. Bukan mainannya. Atau cewek mainnya tembak-tembak. Ada di bahasa. Nah ya itu perlu Ada pemikiran. gitu ya. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari semuanya ini? Cara menghindarinya bagaimana? Kuatkan iman. Satu, kuatkan iman. Dua, Menjaga diri. jaga pergaulan. Ya, kuatkan iman itu sudah mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya, berdoa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua jaga Menahan nafsu. Kemudian yang ketiga jaga hawa nafsu. Yang paling penting yang keempat yang keempat peran orang tua. Itu paling penting. Jadi ini yang bisa kita simpulkan dengan pelajaran kita kali ini. Oke, tepuk aplaus untuk tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada pertanyaan kan dari kalian? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Ya. Ya beres semuanya. Oke. Hari ini Bapak akan melakukan refleksi diri, yaitu refleksi tentang pelajaran kita kali ini. Saya kasih aplaus untuk kelompok yang paling artinya yang serius lah gitu. Saya kasih ke kelompok keempat. Kelompok paling serius, kelompok gitu. Jadi saya kasih aplaus untuk kelompok yang keempat. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah pre-test ya. Sekarang coba kita post-test. Di sini ada kayaknya soal post. Gak ada? Sebelumnya. Kembali ke sebelumnya lagi. Sebelumnya. Nah, sekarang coba ke pretestnya. Tadi kan sudah kalian ini ya. Sekarang apa kira-kira tadi yang banyak bingung itu menjawab yaitu ibrohnya ya. Sekarang hikmah apa yang bisa kalian ambil dari kejadian-kejadian tadi? Ya jelas LGBT kan tidak boleh dilakukan, itu gambarannya. Kemudian pelaku dari LGBT itu akan mendapatkan siksaan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ini ya yang bisa kalian ketahui lah dalam pelajaran kita kali ini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang masalah asmaul husna. Tapi nanti di semester genapnya karena minggu depan kalian sudah mulai ujian. Benar-benar tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang asmaul husna itu? Asmaul husna nama baik Allah, nama yang baik gitu ya. Yang terdiri dari 99. Wah, mantap. Kalian sudah kemampuan awal sudah bagus berarti ini. Tinggal kita kuatkan nanti minggu depan ya. Semester depan ya. Semester depan kita akan membahas itu. Oke, terima kasih waktunya. Kita duduk kembali seperti biasa. Silakan duduk teman-teman semua. Penutup hari ini saya kasih ke saudara siapa ya untuk menutup kegiatan. Ke saudara Kaisol untuk menutup doa akhir kegiatan ini. Silakan. Baik, belajar. Baik, sebelum dimulai mari kita berdoa. Baca doa kafaratul majelis ya. Ya, kita berdoa dengan kafaratul majelis, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu